kita lihat saat ini market tuh lagi merah gitu ya teman-teman, karena dari reshuffle kabinet merah putih ya. Dari awal tahun ya sampai sekarang itu udah keluar 24 triliun untuk Bank BCA. Di tengah IISG-nya merah, ini ada saham sektor emas naiknya tuh mengungguli sektor lainnya. Kenapa sih? Harga emas tuh all time high terus. Jadi mungkin bisa di 3.800 atau 4.000. Kita akan bahas IPO yang terbaru gitu ya teman-teman, dari emitennya Pak Bo, yaitu emas dengan kode saham emas. Gini, ini prospeknya tuh kayak gimana sih? Gimana nih? Karena dana IPO-nya kan 80% tuh untuk bayar utang gitu kan ke induk usahanya gitu kan, si Merdeka. Tapi dalam artian kok minta investor retail yang bantu untuk lunasin gitu. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa kembali di acara Cuan Talks kita hari ini. Hari ini kita akan bahas ya berbagai macam topik ya, walaupun memang kita lihat saat ini market tuh lagi merah gitu ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas juga kenapa market merah 2 hari beruntun ini, di Senin dan juga Selasa ya, minusnya 1%. Nah hari ini tapi kita akan bahas nih sektor yang paling menarik gitu ya, karena di tengah IISG-nya merah, ini ada saham sektor emas gitu ya, yang naiknya tuh mengungguli sektor lainnya. Dan hari ini tentunya kita akan bahas kenapa sih emas itu jadi sektor yang menarik ya untuk saat ini, dan kenapa sih harga emas tuh all time high terus. Dan tentunya juga kita akan bahas IHSG ya, dan juga pastinya kita akan bahas IPO yang terbaru gitu ya teman-teman, dari emitennya Pak Bo, yaitu emas dengan kode saham emas. Nah hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, financial educator. Mungkin teman-teman juga sering ya nonton video atau channel YouTube-nya, yaitu Ko Jonathan Tamrin. Halo Ko Jo. Ya, halo Kak Rati, thank you udah diundang. Thank you juga udah main ke Ajaib Investasi di Cuan Talks ya. Mungkin Ko Jo bisa share dulu nih kok, kira-kira pengalaman Ko Jonathan sebagai financial educator itu kira-kira sudah berjalan tuh sejak berapa lama nih sih? Oke, ya jadi sebenarnya kalau teman-teman boleh tahu ya, perkenalan dulu ya. Kalau teman-teman belum kenal, saya Jonathan gitu ya. Saat ini cukup aktif sharing di YouTube. Nah, kalau mau diceritain kenapa terjun ke jadi financial educator gitu ya. Sebenarnya sih background saya itu bukannya keuangan ya. Jadi sebenarnya background saya itu psikologi gitu. Jadi dari jurusan psikologi, ternyata ketemu passionnya itu di bagian financial market, stock market gitu ya. Dan awalnya sih sebenarnya tuh bukan memang tujuannya mau jadi financial educator gitu ya, enggak. Jadi awalnya itu dulu karena ada pandemi, ada WFH, jadi nganggur gitu ya. Maksudnya banyak waktu luang lah di rumah, iseng lah. Saya coba update aja analisa saya ke YouTube gitu. Ternyata banyak teman-teman tuh yang suka gitu. Jadi akhirnya keterusan sampai sekarang gitu. Oke, jadi dimulai dari iseng-iseng ya? Iya, awalnya iseng-iseng. Jadi harapannya sih sambil update market juga kan diri sendiri gitu kan. Jadi berguna buat saya. Ternyata teman-teman juga pada responnya banyak nih, rame gitu. Jadi ngelanjutin sampai sekarang. Nah itu kalau misalnya bisa dibilang berarti Ko Jonathan tuh tipenya tuh yang seperti apa sih? Apakah growth investor kah? Ataukah yang value investor kah? Gitu ya, mungkin bisa diceritakan juga. Oke, jadi awal mulanya sih karena waktu backgroundnya saya waktu kerja kantoran gitu ya. Jadi ada 9 to 5 juga, sibuk. Jadi memang waktu metode yang saya pilih adalah value investing gitu ya. Fundamental, analisa fundamental, lalu value investing. Nah, lalu kemudian karena sekarang akhirnya udah berhasil resign juga ya, udah nggak kantor lagi, berkat pasar modal juga. Jadi sekarang udah ada waktu nih buat lebih ngulik lagi, lebih dalam, buat nyari-nyari saham yang untuk growth investing dan bahkan kayak corporate action seperti itu. Oke, jadi dari ya bisa dikatakan dari iseng-iseng terus jadi cinta gitu ya untuk Betul, analisis ya. market. Ya jadi tipenya tadi macam-macam juga ya. Iya, lebih kuatnya sih di fundamental ya, analisa fundamental, karena memang ya itu lagi jam kerja kan nggak mungkin kita liatin grafik saham gitu ya. Jadi memang stylenya itu value. beli analisa, cari yang murah, kinerja bagus, beli lalu hold 1-2 tahun seperti itu. Baik, jadi kalau yang dilihat itu kira-kira apakah capital gain dan juga yield, atau yieldnya, yang penting yieldnya nih menarik nih, dividennya gitu ya. Yang saya hold nih sahamnya. Lebih ke capital gainnya juga sih. Jadi kalau dividen itu lebih ke bonus. Jadi kalau memang kebetulan untuk saham yang ditemukan menarik itu ada dividennya, ya itu bonus lah. Tapi untuk intinya sih lebih kepada untuk capital gainnya sama 1-2 tahun itu. Balik ke harga wajar lah. Baik ya, itu untuk tipe investor ya. Dari Ko Jonathan tadi tipenya lebih ke fundamental gitu ya. Dan tadi kalau bisa dibilang ya lebih value investing juga, semi-semi growth gitu. Growthnya dikit aja gitu kan ya. Oke, jadi itu untuk
istilahnya spesifikasi lah Ko Jonathan ya. Nah kemudian kita akan bahas nih kok yang lagi booming saat ini. Ya kalau bisa dibilang memang value transaksi di bursa itu kan rata-rata ya atau sebagian besar lah. Ya kita lihat top 10 itu saham-saham di sektor emas. Kita lihat emasnya juga all time high terus kan. Betul. Terakhir di 3.600 US dollar per troy ounce ya. Per ounce. Jadi kalau kita lihat ya memang hal ini yang membuat saham emiten sektor emas tuh pada naik ya. Bahkan kita lihat juga laporan keuangannya pada bagus-bagus tuh di tengah laporan keuangan sektor lain yang cenderung lebih landai ya sesuai sama ekonomi kita kemarin ya di kuartal 1 2025 gitu ya teman-teman yang di bawah 5% dan ternyatanya di kuartal 2 ada perbaikan sih ya udah di atas 5%-an. Nah kira-kira pandangannya seperti apa nih kalau Jonathan melihat saham emas ini? Kira-kira wajar nggak sih kalau harga itu udah naik terus dari awal tahun? Nah ini menarik ya untuk harga emas itu kan memang lagi naik. Kebetulan tadi pagi saya ngecek lagi itu udah di 3.640 gitu ya. Jadi memang trennya itu masih kenaikan. Nah kalau ngomongin emas ini sebenarnya sih kalau secara fundamental ya tentu bisa terjustifikasi ya. Karena kalau saham-saham emas kan dia memang aktivitas bisnisnya itu ya menjual emas. Kalau enggak menyewakan alat berat untuk emas dan sebagainya. Ya otomatis ketika harga emasnya itu lagi naik, dia akan menjual barangnya dia itu lebih mahal sehingga otomatis laba bersihnya jadi meningkat. Nah, untuk kenaikannya saat ini sih sebenarnya lebih ke optimisme juga sih untuk masa depannya ya, karena kan lagi masih tren naik nih. Jadi pasar sih kelihatannya sih saat ini sedang optimis untuk kinerja ke depannya lebih better lagi nih karena harganya masih all time high. Gitu. Jadi kira-kira masih bisa nggak kita, mungkin buat teman-teman yang, waduh saya ketinggalan nih, mau beli saham emas di sekarang misalnya. Kita lihat kan Antam udah 3.000-an lebih gitu ya, 3.000-an ke atas lebih lah. Hari ini naik 8%-an. Terus kita lihat juga beberapa saham lain juga udah pada naiknya tuh kencang banget. Kalau misalnya, kalau menurut Ko Jonathan ya, kira-kira kita masih bisa nggak sih kolek saham emas? Dan kira-kira untuk time frame itu berapa lama? Oke, kolek saham emas ya. Berarti sih baik lagi intinya kita mesti tahu dulu ya apa yang kita beli gitu ya. Meskipun ini saham emas yang lagi hype, tentu kita perlu bedah juga nih perusahaan ini tuh sebenarnya dapat untungnya dari mana sih gitu. Lalu kemudian dengan tren kenaikan harga emas ini kita harus proyeksikan juga kira-kira laba bersihnya akan sampai seberapa tinggi naiknya. Nah baru nanti kita harus perlu juga lihat valuasinya. Jadi jangan sampai kita beli saham itu di harga yang over value gitu ya, jangan sampai kemahalan. Jadi takutnya ya kalau sekarang lagi hype begini tuh jangan-jangan memang harga saham emas karena tuh sudah price in gitu untuk kinerja di masa depan. Ya jadi takutnya kalau memang ngejar sekarang ya tanpa analisa khususnya nanti takutnya ketika harga saham emasnya goyang dikit langsung panik tuh nanti keluar semua takutnya gitu. Jadi kita memang perlu analisa sih. Harus lihat dulu semua laporannya, kita harus kenal dulu sama perusahaannya sebelum kita beli. Nah kalau kita udah melihat nih laporan keuangan ya, karena udah pada rilis juga kan yang untuk di first half 2025 ini. Kira-kira yang masih menarik deh kalau dari Ko Jonathan sendiri tuh apa emitennya? Masih menarik. Ini tetap disclaimer ya teman-teman ya. Betul. Ya jadi kalau kita lihat memang emiten emas kan di sini di bursa kita ada beberapa gitu ya. Yang paling gede kalau dari segi market cap memang Antam gitu ya, yang paling terkenal. Lalu kemudian ada PSAB juga, lalu kemudian ada MDKA juga gitu ya. Memang kalau kita lihat kinerja laporan keuangan sih memang yang positif itu masih Antam ya. Dari nama besar juga ada, lalu kemudian kinerja positif. Kalau MDKA itu memang saat ini kalau kita lihat kinerjanya masih agak negatif ya di laporan keuangan yang terakhir. Jadi mungkin memang lebih ke Antam kita lihatnya. Nah, cuman memang kita masih konfirmasi lagi sih untuk valuasinya. Nanti mungkin juga ada satu saham juga yang menarik nih soal emas ini, ada salah satunya contoh kayak saham Indi gitu ya. Karena Indi ini memang akan di kuartal 2 tahun depan, itu rencananya mereka akan bangun emas gitu ya, untuk tambang emas. Dan mulai beroperasinya di kuartal 2 tahun 2026. Nah, jadi itu mungkin bisa jadi ancang-ancang juga nih, nanti ketika kita bisa ngecek harga emas nanti berapa, lalu kemudian kinerjanya untuk si Indi ini bisa menghasilkan berapa ton gitu ya, berapa ons emas. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu watchlist juga gitu ya, buat dilihat menarik apa enggak nih ke depannya. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi ya kalau bisa dibilang harga udah pada naik ya. Ko Jonathan ya tadi Merdeka, kemudian ada Aman Minerals juga, ada PSAB gitu ya, ada Antam ya. Betul. Tapi kalau Ko Jonathan lebih prefer yang tadi punya market cap yang besar gitu ya, dan well known juga gitu ya, seperti tadi Antam ya. Nah kalau misalnya untuk kita lihat ya tadi berdasarkan laporan keuangan. Kalau misalnya untuk saat ini kan kita ini tadi yang belum punya. Kalau misalnya yang udah punya, better taking profit atau biarin aja lah profitnya tuh mengalir gitu. Oke.
mungkin yang bisa jadi guide gitu ya kalau teman-teman misalnya udah pegang barang gitu ya. Mungkin yang bisa jadi patokan adalah kita lihat aja patokan harga acuan global emasnya gitu. Karena kalau sekarang ini momentumnya kan lagi naik. Jadi kalau menurut saya sih lebih better kalau udah punya barang ya mending di stay and hold aja. Nanti kalau memang ternyata harga acuannya ada potensi buat turun gitu kan. Nah, itu baru mungkin bisa consider buat take profit. Gitu. Kalau sekarang sih kayaknya sih momentumnya masih on gold ya. Jadi masih menarik kalau di hold menurut saya. Oke, jadi di holdnya tuh sampai kira-kira titik jenuhnya emas tuh all time high-nya kan sekarang di 3.600 ya, 3.600-an lah US dollar per troy ounce. Nah, kira-kira titik jenuhnya tuh targetnya tuh untuk komoditas emasnya sendiri tuh di berapa sih kok? Kalau targetnya ya, kalau secara fundamental tentu kita nggak ada laporan keuangannya gitu ya. Cuman kalau kita ngomongin secara teknikal dikit gitu ya, mungkin kita bisa patokannya sama angka cantik ya, karena biasa kan angka cantik itu tuh jadi psikologi, patokan psikologisnya. Jadi mungkin bisa di 3.800 atau 4.000. Wah, tinggi banget ya. Iya, jadi offsetnya masih itu tuh optimisnya. Lumayan banget ya, masih 4.000 sampai 3.000 tadi 3.800 sampai dengan 4.000 ya. Nah, itu untuk ya buat teman-teman tadi misalnya titik jenuhnya tuh sampai ya bisa taking profit dulu. Tadi kalau misalnya memang emasnya tadi udah bisa all time high ya ke level 3.800 sampai di area 4.000-an tuh ya. Jadi ya masih ada upside lah ya untuk di saat ini. Momentumnya sih masih menarik sih. Nah, ini menarik juga ya teman-teman ya. Jadi tadi udah ada advice buat yang belum punya maupun juga yang udah punya saham emas. Nah, sekarang kita akan ngomongin yang memang IHSG 2 hari. Ya kita ngomongin IHSG gitu ya sekarang ya. Karena kan tadi kita udah ngomongin sektor. Nah, sebelumnya mungkin sebagai intermezzo dulu ya teman-teman ya, bahwa 2 hari terakhir nih IHSG kan merah ya. Jonathan ya, dan kita lihat yang naik tuh tadi saham emas karena memang jadi salah satu aset safe haven di tengah ATH terus juga gitu kan komoditinya. Nah, IHSG merah, koreksi di hari Senin dan juga hari ini masih koreksi karena dari reshuffle kabinet merah putih ya, yang kita tahu ada Ibu Sri Mulyani yang jadi core-nya gitu ya. Yang kemarin tuh di reshuffle. Kemudian gimana sih dampaknya terhadap market gitu ya, karena kan kemarin IHSG sebenarnya udah sempat rebound ya after demo gitu ya. After demo tuh IHSG udah mulai rebound. Sepekan tuh udah naik sekitar 0,48% gitu ya di pekan lalu ya teman-teman ya. Hari ini kita syutingnya tuh di tanggal 9 September ya 2025. Jadi minggu lalu tuh kita lihat IHSG udah rebound 0,48%. Nah, di hari Seninnya nih ada sentimen terkait dengan reshuffle. Nah, kira-kira dampaknya buat IHSG dan juga capital outflow di equity market tuh seperti apa sih kok Jonathan? Oke, sebenarnya kalau ngomongin isu sosial politik domestik ya, itu cukup menarik sih kalau kita lihat kemarin ya, waktu demo itu kurang lebih minggu lalu, itu ketika demo terjadi, kebetulan market lagi close gitu ya, weekend gitu. Nah, itu satu kabar baik di tengah lagi kurang baiknya kondisi perekonomian di sini. Jadi market itu tidak langsung panik gitu ya. Jadi karena market sedang tutup dan ketika minggu itu kalau kita ikutin update-nya udah mulai kondusif ya. Jadi sehingga di IHSG di hari Senin waktu itu pas buka hanya turun di pagi aja gitu. Karena kondisinya sudah mulai ada kepastian gitu. Sudah ada keyakinan gitu. Sedangkan dibandingkan kalau waktu pertama kali demo itu ketidakpastian tinggi sekali gitu. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat memang kemarin ini IHSG ambruk ya, pas penutupan itu minus hampir 1%. Nah, itu memang karena ada isu reshuffle kabinet. Kalau saya lihat sih memang isu politik domestik seperti ini punya dampak yang cukup kencang ya, tapi lebih sifatnya jangka pendek. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sifatnya trader gitu ya, harian atau nge-swing seperti itu, mungkin akan ngerasain panik gitu ya, karena tingginya ketidakpastian. Tapi kalau misalnya teman-teman itu adalah seorang investor yang sifatnya jangka panjang, mungkin setahun atau 2 tahun ke depan, sebenarnya sih momen-momen seperti ini tuh bisa jadi sebagai momentum ya buat ambil barang di harga bawah gitu. Jadi kesempatan buat dapat barang lebih murah lagi. Oke, jadi ya kita lihat bankingnya turun lagi nih kok ya. Iya, betul. Kemarin sempat BBTN tuh turunnya 9% dan jadi top loser juga ya, karena memang ada sentimen ini kan pasti yang kena pasti banking ya kok ya. Betul. Karena biasanya sensitif banget nih sama outflow investor asing. Yeah. Nah, jadi ini harusnya momentum pas ya untuk kita serok gitu ya. Nah, kenapa ini jadi momentum pas? Oke. Kalau ngomongin banking sedikit ya mungkin saya bahas. Kalau kita lihat memang perbankan di Indonesia kita itu selama dari awal tahun itu sebenarnya capital outflow-nya dari asing itu cukup tinggi gitu. Nah, kenapa lihat capital outflow dari asing ini pentingnya buat saham perbanking kita?
Karena memang kalau kita lihat transaksi hariannya itu memang didominasi oleh asing sih gitu. Nah, jadi kalau untuk ngelihat momentum kapan sebaiknya ikut masuk kembali ya ke saham perbankan, menurut saya pribadi kita akan lihat outflow dari capital asingnya juga gitu. Saat ini sih masih konsisten negatif ya, apalagi biasanya kalau kita cross check ya ke data, kemarin itu udah keluar 1 triliunan gitu. Lalu kemudian 2 hari lalu juga 1 triliunan. Pokoknya saya cek dari awal tahun ya sampai sekarang itu udah keluar 24 triliun untuk bank BCA. Nah, kalau ditanya apakah sekarang yang tepat ya, menurut saya sih masih cocok untuk di wait and see dulu karena asingnya nih yang masih keluar gitu. Karena memang nggak bisa dipungkiri saham-saham perbankan kita itu sangat punya kaitan erat dengan asing. Jadi mungkin kalau perbankan akan menarik kapan ketika asing udah kelihatan mulai masuk lagi sih menurut saya. Oke, jadi kita istilahnya tuh ngikutin aja asingnya kalau udah mulai inflow lagi nih di banking ya. Ini baru kita bisa ikutan ya, serok ya. Ya, betul. Kalau udah cukup konsisten ya, mungkin selama sebulan terakhir udah ada capital inflow lagi, nah itu mungkin udah mulai bottomnya. Oke, itu ya teman-teman ya tadi dampaknya gejolak politik ya sosial politik juga gitu karena sempat ada demo juga gitu ya. Itu kan pasti akan berdampak untuk IHSG ya. Kita lihat hari ini udah minus ya kalau dihitung-hitung 3%-an lah sama kemarin gitu ya. Lumayan juga ya. Setelah udah naik 8.000 gitu kan ya, koreksi lagi ke 7.600-an. Ya, itulah market ya. Nobody knows ya teman-teman ya. Karena ya tadi kita hanya bisa menganalisa dan juga memitigasi resiko. Nah, mitigasi resikonya seperti apa sih Ko Jonathan? Mungkin bisa dikasih tahu juga nih ke teman-teman investor gitu ya. Mitigasi resiko kalau misalnya ada kondisi seperti ini tuh, misalnya rebalancing portofolio kita jangan di satu sektor aja kah atau seperti apa? Oke, jadi kalau kondisi sekarang ini karena kita ngelihat banyak hal yang tidak menentu ya. Satu sisi ya bisa jadi peluang, tapi satu sisi juga kita perlu lihat resikonya juga gitu. Nah, di tengah kondisi yang lagi nggak menentu begini, ya memang idealnya sih kita perlu diversifikasi ya. Jangan sampai all in di saham aja atau nggak satu saham aja gitu. Nah, itu sih sebenarnya cukup berisiko tinggi gitu ya. Apalagi kita nggak tahu nih ke depan akan ada isu positif apa negatif lagi. Nah, memang sih kalau seperti ini saran dari saya baiknya kita punya beberapa aset ya, nggak cuma di saham. Mungkin kalau saya pribadi juga, saya pegang juga di reksadana gitu ya sebagai uang darurat. Lalu kemudian opsi lainnya bisa juga di obligasi ataupun di kripto. Karena ya memang seperti yang kita tahu lah ya, setiap sektor itu tuh punya momentumnya sendiri gitu. Dan punya rotasinya. Jadi mungkin sekarang ini lagi hype-nya di emas gitu kan, di saham-saham emas naik. Nanti mungkin momentumnya lain waktu bukan di saham lagi, mungkin pindah ke kripto, atau nanti mungkin ke obligasi gitu, atau mungkin properti dan banyak ya, aset kelas lain kan ada banyak. Jadi memang kita nggak bisa tahu itu kapan, ya kita harus prepare aja gitu. Jadi jangan sampai put your egg in one basket all gitu. Nah itu ya teman-teman, jadi mitigasinya adalah don't put all your eggs in one basket gitu. Jadi harus diversifikasi ya Ko Jonathan ya. Ya tadi sentimen dari Ibu Sri Mulyani yang memang di reshuffle gitu ya, sama digantikan oleh Pak Purbaya gitu ya, ex dari LPS yang ya kita lihat lah nanti ya ke depannya seperti apa ya teman-teman ya. Karena kan wajar baru menjabat ya Ko Jonathan ya. Jadi pasti wajar kalau misalnya memang ada gejolak lah dari outflow misalnya dari investor asing gitu ya. Karena kan memang pasti semuanya tuh ada adjustmentnya gitu ya teman-teman ya. Jadi we'll see nextnya nanti akan seperti apa ke depannya gitu ya. Nah kemudian mungkin selanjutnya kita akan bahas IPO-nya yang mungkin lagi booming banget. Berhubung tadi kita ngomongin emas ya, walaupun tadi kita selipin dikit gitu ya, kenapa IHSG-nya merah 2 hari gitu ya, dan juga cukup dalam lah, hampir 3% kalau kita akumulasikan ya teman-teman 2 hari. Tadi kita selipin di perbincangan kita hari ini karena memang ini isu reshuffle-nya juga bukan isu lagi, tapi memang udah kejadian ya reshuffle-nya ini memang akhirnya kejadian juga karena isunya sebenarnya udah dari awal tahun gitu kan ya. Jadi kita selipin dikit ya di podcast ini. Nah kita balik lagi ke yang jadi salah satu atau yang bisa dikatakan ya memang perform gitu ya di tengah IHSG tuh koreksi 2 hari beruntun ini. Bahkan dari awal tahun ya bisa dikatakan tuh sektor emas ini kan lagi booming-boomingnya. Dan baru ada IPO juga nih saham ya sektor emas ya, namanya juga emas gitu ya. Jadi pas banget di saat momentumnya saat ini gitu ya, di saat emasnya lagi all time high. Nah ada emiten emas yang listing di bursa punyanya Pak Boy. Betul. Nah yaitu adalah PT Merdeka Gold Research Tbk atau dengan kode saham emas ya.
untuk jumlah saham yang di share ke publik gitu ya, atau ya kita lihat outstanding, kita bisa bilang free floatnya gitu ya teman-teman ya, 10% yang diserahkan ke publik tuh sebesar 16,18 juta lot gitu ya. Jadi kita lihat di sini untuk saham emas ini kepemilikannya, pengendalinya masih di Merdeka ya, PT Merdeka Copper Gold Tbk, atau kita biasanya sebutnya MDKA. Kemudian kita lihat juga untuk dana yang dihimpun ya, antara 2,91 triliun untuk di harga 1.800 per lembar saham, dan juga 4,88 triliun untuk di harga 3.020 per saham. Jadi itu adalah sedikit ya intermezzo terkait dengan saham emasnya milik Pak Boy gitu ya, yang memang akan IPO dalam waktu dekat ini gitu ya. Periode book buildingnya di 8 sampai 10 September 2025 ya, dengan market cap di 29,12 triliun untuk di harga 1.800 dan 48,86 triliun untuk di harga 3.020. Nah, itu untuk intermezzo sedikit ya terkait dengan IPO dari emas anak usahanya Merdeka. Kalau menurut Coach Jonathan nih, seperti apa sih? Karena banyak juga yang tanya ya, ini mahal nggak sih di harga segini? Ini prospeknya tuh kayak gimana sih? Ini bisa dijelaskan gitu. Oke, jadi mungkin kalau teman-teman ya, kalau saya tangkap ya, kalau mengincar saham IPO itu kan kayak mengejar ara-ara gitu ya, atau hari kedua gitu ya. Nah, sebenarnya sih untuk saham IPO sendiri memang punya potensi sekali ya untuk seperti itu, tapi tentu kita juga perlu pinter-pinter ya ngelihatnya, nganalisanya gitu. Nah, salah satu kekurangan dari saham IPO ini ya tentu kita nggak bisa lihat track kinerjanya ya, karena belum terbuka. Nah, lalu kemudian dari segi harga sahamnya juga biasanya itu divaluasi cukup mahal. Nah, coba kalau misalnya kita contoh ambil kasus buat saham emas ini gitu ya. Biasanya kalau saya pribadi sih ketika lihat saham IPO ya, kira-kira ini menarik apa enggak, saya akan lihat 3 hal gitu. Yang pertama, tentu juga tadi udah sempat dibilang, kita lihat dulu nih, kira-kira untuk saham IPO ini, apakah dia ada di bawah naungan grup konglomerasi tertentu gitu. Karena tentu reputasi itu kan penting ya, karena itu berpengaruh juga sama partisipasi masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya kita kenal gitu ya, siapa sih pemiliknya perusahaan ini, dibandingkan sama kita nggak kenal nih, nggak pernah kedengeran juga, tiba-tiba nawarin, nih saya punya bisnis, kamu mau beli nggak? Nah, kalau kita nggak kenal kan biasanya kita cenderung tak kenal maka tak sayang gitu, nggak tertarik. Nah, tapi kalau dia punya nama besar yang cukup reputable gitu ya di kancah perekonomian, ya bisa jadi partisipasi masyarakat akan lebih tinggi karena udah tahu track record kinerjanya seperti apa. Nah, kalau saham IPO sendiri ini untuk emas, tadi kan kita udah lihat ya di prospektusnya itu dia di bawah MDKA. Sedangkan MDKA ini kalau kita lihat kepemilikan terbesarnya ada dari Saratoga ya, yaitu perusahaan milik Pak Sandiaga Uno. Lalu kemudian ada Pak Boy Thohir juga gitu ya memilikinya. Dan untuk saham emas sendiri juga Pak Boy Thohir juga pegang sendiri. Betul. Gitu ya. Jadi pegang MDKA-nya juga, pegang emasnya juga gitu. Nah, ini nama-nama yang udah cukup dikenal sama publik. Nah, itu satu. Lalu kemudian poin kedua yang biasa saya lihat juga dari segi persentase disebarnya ke masyarakat gitu. Dalam hal ini buat emas dia 10%. Gitu ya. Ini artinya berarti pemegang saham lama masih pengen pegang barangnya dengan jumlah besar gitu kan. Disebar ke publiknya dikit aja gitu. Nah, kalau disebar ke publiknya itu dikit, biasanya itu demand sama supply lebih tinggi demand-nya karena supply-nya kering gitu. Jadi biasanya karena kalau partisipasi masyarakatnya tinggi, lalu kemudian demand-nya sedikit, yaitu berpotensi untuk mengerek harganya naik. Seperti itu. Jadi ini untuk IPO emas dia 10%. Dan yang ketiga juga nggak kalah penting, kita perlu lihat juga dari sisi fundamentalnya ya. Terutama kalau kita mau investasi jangka panjang gitu, mungkin 1 atau 2 tahun ke depan. Nah, sayangnya buat IPO emas ini kalau kita lihat dari prospektusnya belum membukukan keuntungan ya. Dan apalagi untuk tahun 2025, kuartal 1 ini itu masih belum ada penjualan. Karena dia hanya baru jual ke sister company-nya aja gitu. Nah, jadi memang kalau kita baca prospektus sendiri sih, memang IPO emas ini lagi dalam pengembangan ya. Kemungkinan dia akan baru mulai start produksi itu akhir 2025 dan full capacity-nya itu di tahun 2033. Gitu. Jadi masih panjang sekali gameplaynya. Nah, itu baik lagi gitu ya. Kalau memang teman-teman punya stamina sepanjang itu, mungkin jadi menarik gitu untuk IPO emas ini. Tapi kalau memang ngelihat sepertinya sih untuk prospek IPO emas ini, kalau menurut saya sih lebih ke jangka pendek aja. Gitu. Apalagi kalau juga kita coba lihat ya dari sejarah-sejarah IPO-nya perusahaan-perusahaan yang dipegang sama Pak Boy Thohir itu seperti ya MDKA,
lalu kemudian ADI dan sebagainya. Kita bisa lihat setelah IPO itu kalau kita mau ngomongin potensi arah ya paling biasanya 1 atau 2 hari gitu ya. Lalu kemudian memang tidak sekencang grup PPP mungkin. Seperti itu mungkin. Jadi kalau dari saya pribadi sih lebih lihat saham IPO emas ini lebih cocok untuk jangka pendek. Oke, jadi untuk saat ini ya jangka pendek, misalnya bener gak sih kalau dibilang kayak ikutin hype-nya dulu deh, ikutin euforianya dulu nih buat saham emas. Karena kan kita lihat ya tadi pendapatannya masih nol gitu kan. Net loss juga ya, nggak cuma di kuartal ini tapi di 3 tahun terakhir juga kan net loss gitu. Betul. Nah kira-kira seperti apa? Apakah ya investor perlu nih untuk ngikutin hype-nya dulu atau ya enggak kok ini memang oke kita lihat growth ke depannya? Oke. Kalau hype tentu nggak bisa dipungkiri itu ngaruh juga ya ke sentimen market gitu ya. Nah cuma memang kalau secara fundamental ya kita percaya ya kalau harga saham pada akhirnya akan mengikuti kinerja fundamentalnya. Dan apalagi kalau misalnya untuk IPO emas ini kan sudah terstate juga ya kalau akan mulai produksinya itu mungkin akhir tahun 2025, jadi hasilnya baru akan kelihatan di sana. Jadi kalau misalnya teman-teman memang mau fundamental play, mungkin menurut saya mungkin better tunggu dulu gitu ya, 2 bulan atau 3 bulan, nanti baru kita evaluasi lagi di sana gitu, di laporan keuangan terbarunya. Tapi kalau misalnya mau rencananya strateginya adalah riding the hype, ya mungkin bisa dengan jangka pendek aja ikut IPO ini, mungkin ya seminggu mungkin paling lama kita bisa consider lagi ngeliat harganya ya. Kalau memang udah nggak menarik bisa take profit gitu. Baik, itu tadi POV ya dari Ko Jonathan. Jadi ya buat jangka pendek dulu aja ya Ko ya. Sambil melihat nanti kira-kira bener nggak nih produksinya di 2025 akhir tuh udah berjalan nih heap-leach-nya gitu kan ya. Yang memang diproyeksikan akan COD di Desember ya teman-teman ya tahun ini. Jadi kita lihatlah nanti ke depannya seperti apa. Kalau untuk saat ini sih masih ya jangka pendek dulu ya, Kojo ya. Ya, kalau menurut saya sih seperti itu ya, kalau melihat tren dan historis yang sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian kita bahas nih dana IPO. Karena ini juga jadi permasalahan banyak orang juga ya. Banyak yang mention bahwa gimana nih, karena dana IPO-nya kan 80% tuh untuk bayar utang gitu kan ke induk usahanya gitu kan, si Merdeka. Nah, kira-kira seperti apa nih? Sentimen-sentimen seperti ini ya, karena kan biasa kalau orang atau perusahaan yang IPO tuh rata-rata kan ya buat misalnya buat ekspansi gitu ya, buat capex, buat opex gitu ya, tapi ini buat ya karena memang perlu pendanaan kah ya untuk tadi dia ekspansi atau melakukan ya menjalankan lah tadi hit list-nya gitu ya supaya bisa beroperasi di tahun ini, tahun depan, dan juga kan dia banyak project-project lain tuh CIL dan sebagainya kan di next year ya. Itu kira-kira seperti apa? Oke, jadi memang kalau saya lihat memang concern investor juga dari segi dana penggunaannya ya. Memang kalau kita lihat di prospektus itu gede banget, sekitar 4 triliunan ya buat dipakai buat lunasin hutang ke induk usaha. Nah ini juga memang sebenarnya salah satu concern fundamental juga sih. Karena hutangnya itu kan mereka mengambil hutang kan atas mereka punya keputusan gitu ya. Tapi dalam artian kok minta investor retail yang bantu untuk lunasin gitu. Nah ini juga yang namanya sebuah dinamika bisnis gitu ya. Kita juga mesti consider resiko-resiko itu juga. Nah itu makanya tadi saya sempat bilang kalau untuk IPO emas ini mungkin lebih baik lebih ke jangka pendek aja gitu. Karena memang ada flag-flag yang seperti itu gitu ya. Satu ya tadi laporan keuangannya masih belum menunjukkan positif. Lalu kemudian masih jangka cukup panjang juga ya, akhir tahun 2025 sampai 2033. Dan kemudian dari segi penggunaan dana juga bukan untuk hal yang produktif. Gitu. Jadi ya itu salah satu resikonya sih yang perlu kita pertimbangkan juga. Ya. Nah itu tadi untuk resikonya ya, karena ya memang kalau untuk mungkin investor kan ngeliatnya prospektus ya. Rata-rata kan prospektus itu kan yang bagus-bagusnya. Nah, di sini prospektusnya juga ya nggak terlalu bagus juga gitu ya teman-teman. Karena tadi menjual growth ya. Karena kan menjualnya growth. Karena kan ada yang tadi investor tuh ada beda-beda. Ada yang growth investing, ada yang value investing. Jadi sesuaikan aja tadi sama teman-teman tuh profilnya tuh seperti apa gitu ya. Kadang juga ada loh investor yang mencari nih saham-saham yang punya growth gitu ke depannya. Karena kan dia kan growth-nya tuh masih panjang gitu ya ke depannya. Jadi tergantung aja nih investor tuh tipenya seperti apa. Apakah yang value investing gitu ya, apakah yang growth investing. Karena biasanya kalau saham-saham yang seperti ini kan tadi masih net loss gitu ya, pasti return earnings-nya juga masih negatif gitu kan. Kita lihat sih 3 tahun terakhir kan net loss ya. Jadi ada return earnings yang negatif, otomatis kan belum bisa bagi dividen. Nah ini mungkin kurang cocok juga nih sama yang value investing tadi ya, yang mengharapkan dividen gitu ya. Jadi sesuaikan aja teman-teman tuh lebih ke growth investing kah atau yang value investing kah.
Nah itu menarik ya Ko Jonathan ya. Jadi ada ya banyak lah perdebatan gitu ya antara IPO si emas ini. Tapi so far menarik gak kalau menurut Ko Jonathan dari harganya deh? Dari harganya ya. Kalau menurut saya sih di harga sekarang kalau ngelihat hype yang ada gitu ya dengan adanya nama besar juga di belakangnya, menurut saya cukup menarik untuk jangka pendek ya. Jadi sekali lagi untuk lebih ke jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang menurut saya akan lebih cocok kita wait and see dulu gitu. Seenggaknya sampai kinerja kuartal selanjutnya itu keluar gitu. Jadi baru nanti kita bisa mulai hitung lagi di situ. Karena ya satu sisi ya perusahaannya saat ini ya masih merugi gitu. Kita kan mau membeli sebuah bisnis itu kan ya harapannya memberikan keuntungan buat kita sebagai investor gitu. Ya mungkin seperti itu. Nah itu untuk kalau valuasi nih kok kira-kira seperti apa nih? Apakah dia lebih murah dibandingkan emiten-emiten yang udah listing gitu di bursa? Kayak misalnya Antam tadi yang kita udah bahas di awal ya, atau Aman Minerals gitu ya. Kalau Antam kan dia beda ya, dia di downstream ya, mungkin ke Aman Minerals atau BRMS gitu ya. Atau ya Merdeka, ya ini Merdeka gitu kan ya. Kira-kira seperti apa nih? Ya, nah untuk saham-saham komoditas sih sebenarnya biasa cocok kita pakai rasio PE rasio ya. Cuman sayang sekali buat IPO emas ini karena labanya masih merugi gitu ya, kita belum bisa hitung PE rasionya gitu. Sedangkan kalau kita mau hitung pakai rasio valuasi PBV, itu bisa tergolong cukup mahal sih, di kisaran 4-5 kali ya. Jadi kita membayar 5 kali lipat lebih mahal dibanding harga bukunya, nilai bukunya. Ya, jadi secara valuasi sih, tipikal IPO pada umumnya memang valuasi mahal seperti ini. Ya cuman ya kita, baik lagi kita harus menakar risiko kita, gitu ya. Sampai seberapa jauh kita mau take the risk gitu kan. Untuk apakah menurut kita sendiri worth gitu ya, untuk ngambil ride the wave gitu ya. Untuk potensi 1-2 hari arah dengan atau potensi malah jadi risikonya gitu ya, downward risk-nya malah turun mungkin gitu ya. Kalau kita lihat dengan history tidak selalu arah soalnya. Oke, kalau misalnya dari track record nih, kalau Jonathan sendiri melihat track record misalnya underwriter-nya kah juga kah, mungkin bisa dibahas juga gitu ya, karena kan banyak juga investor yang ya fundamental mah nanti aja deh, lihat dulu nih underwriter-nya siapa gitu kan. Kalau misalnya underwriter-nya misalnya ini gitu ya, pada broker tertentu gitu kan, wah saya ikut aja deh gitu, yang penting ya saya mengawal aja deh, saya ikutan gitu. Oke, nah itu bisa juga sih sebenarnya jadi salah satu poin untuk dianalisa gitu ya. Cuman ya baik lagi, ada orang-orang yang memang suka dengan cara seperti itu, ada juga yang nggak pakai analisa seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau analisa seperti itu juga nggak masalah gitu ya. Kan toh di pasar modal itu kan bebas ya, kita mau pakai analisa teknikal kah, fundamental kah, mau pakai broker kah gitu, analisa broker. Nah itu juga bisa gitu ya. Jadi sebenarnya oke-oke aja gitu kalau kita mau analisa dengan metode seperti itu, ya tapi tentu baik lagi nggak ada yang 100% tepat gitu ya. Kita cuma bisa meminimalisir resiko. Oke, jadi ya nggak ada yang bisa. Yang bagus tuh analisis fundamental gitu ya, kok ya nggak. Yang bagus tuh analisis teknikal, yang analisis Broksum paling oke, atau analisis flow itu paling oke ya. Kalau misalnya teman-teman bisa diversifikasi tadi, bukan diversifikasi saham atau asetnya juga, tapi diversifikasi cara memilih sahamnya juga harusnya lebih baik ya. Jonathan ya. Iya, jadi ketika memilih saham juga kita perlu memperhatikan tesis kita gitu ya. Kita mau masuknya ini dengan analisa fundamental kah? Atau mau dengan gameplaynya mau long kah? Atau mau jangka pendek kah? Itu juga kita mesti sesuai gitu ya. Kita masuk dengan teknik analisa fundamental, nanti kita keluar dengan analisa fundamental. Gitu. Kalau kita masuknya dengan misalnya jangka pendek gitu ya untuk saham IPO, dengan tesisnya mungkin under seminggu, ya mungkin under seminggu juga kita mesti keluar dengan itu. Jangan tiba-tiba kita masuk ya dengan tesisnya, oh saya mau hold seminggu deh buat saham IPO. Tapi ternyata hari pertama nggak arah gitu ya, turun, jadi fundamentalis gitu, jadi investor jangka panjang. Jadi ya itu mungkin biasa kesalahan yang sering dilakukan investor pemula sih biasanya. Baik, tadi kita udah bahas ya macam-macam ya teman-teman, yang mulai dari ya rata-rata kita bahas emas lah ya. Karena emasnya sendiri itu juga lagi all time high, lagi booming juga dia di 3.600 US dollar per ounce ya, per troy ounce. Nah kemudian kita juga tadi udah bahas emiten emasnya, dan sedikit tadi kita bahas juga IHSG yang ada koreksi beberapa hari ini karena ada reshuffle kabinet ya. Jadi mungkin dari Ko Jonathan bisa langsung kasih closing statement nih, kira-kira seperti apa sih Ko Jonathan tuh dalam memilih suatu saham, atau kira-kira apa yang harus dihindari, gimana memanage portofolio gitu ya. Mungkin bisa langsung di-share nih ke teman-teman investor ajaib. Oke, gimana saya memilih saham gitu ya. Tentunya balik lagi ke kita punya profil resiko ya teman-teman.
Jadi kita harus kenal sama diri sendiri dulu gitu. Kebetulan kalau saya investor yang agresif gitu ya, jadi 80% portofolio saya itu lebih ke instrumen saham gitu ya. Terdiversifikasi tentunya ya ke beberapa sektor yang berbeda. Tapi kalau misalnya teman-teman itu ternyata setelah mengenal diri bukan yang agresif gitu ya, mungkin teman-teman yang konservatif. Ya mungkin nanti teman-teman ketika mau invest saham bisa di-balance gitu ya, antara saham-saham yang memang fundamental play dan yang saham-saham growth. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak betah ya ngelihat porto bisa sampai minus sampai double digit ya, 10%, 15%, ya mungkin mainnya fundamental play-nya 80%, lalu 20%-nya growth gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin lebih ke moderat gitu ya, mungkin bisa 50-50 nih. Jadi 50% yang growth, 50% yang fundamental, yang lebih stabil gitu. Atau kalau misalnya yang agresif ya bisa 80% yang growth gitu, sedangkan 20% yang fundamental. Jadi itu sih tipsnya kalau memilih saham ya. Baik lagi ke kalian harus kenal diri kalian sendiri. Dan untuk closing statement-nya mungkin lebih ke kalau kita ngelihat ya kondisi pasar saat ini memang volatil gitu ya. Bisa memberikan kesempatan tapi juga memberikan risiko juga. Tuh, jadi semua itu bisa jadi terjadi aja di pasar market. Tapi yang kita penting harus tahu itu tuh yang penting jangan buru-buru ya. Jangan sekedar ikut hype FOMO langsung masuk gitu ya tanpa perlu analisa, tanpa punya tesis yang jelas. Karena itu meningkatkan risiko teman-teman gitu ya. Jadi harapan yang untung malah bisa jadi boncos gitu. Nah, satu hal yang perlu diingat juga, tujuan kita itu bukan menang hari ini aja ya. Jadi kita perlu bangun portofolio buat jangka panjang. Gitu. Ya buat apa kita menang sebulan 2 bulan tapi setelah ketiga terus bangkrut gitu kan. Jadi kita harus managing the risk-nya juga. Gitu. Jadi tetap tenang, sabar, konsisten dengan strateginya. Pasar itu bakal kasih peluang terus ya, setiap hari, setiap bulan akan selalu ada aja selama kita coba cari. Tinggal bagaimana kita aja nih menyiapkan diri buat menangkapnya dengan bijak. Baik, thank you so much Ko Jonathan udah sharing sama teman-teman investor ajaib, sangat insightful banget gitu ya. Hari ini kita ngomongin banyak banget topik, ya walaupun tadi lebih ke emas gitu ya hari ini ya, dan juga tadi kita bedah saham IPO juga ya, emitennya juga emas lagi kan. Ya jadi ya thank you Ko Jonathan udah main ke Cuan Talks. Thank you buat teman-teman investor ajaib yang udah nontonin kita ya. Sampai jumpa di Cuan Talks selanjutnya. See you. Ajaib semua bisa.